Sang ibu mengalami persalinan prematur, mempersiapkan operasi. Berikan anestesi dulu. Keluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Di mana keluarga ibunya? Cepat cari keluarga ibunya untuk persetujuan. Aku akan segera pergi. Di mana keluarga Xiaolinger? Aku keluarga Xiaolinger. Sang ibu mengalami pendarahan. Kami membutuhkan Anda untuk menandatangani pemberitahuan kondisi kritis. Aku hanya menginginkan anaknya. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Apa? Kau tahu apa yang harus dilakukan? Xiaolinger karyawan toko perhiasan. Di mana anakku? Maaf. Kami tidak bisa menyelamatkan anak Anda. Kau tidak bisa menyelamatkan si kembar. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kedua anak tidak bisa diselamatkan. Lima tahun kemudian, Guanan. Aku sudah sampai. Bu Pingping. Kapan kencan buta berkualitas tinggi yang kau sebutkan akan tiba? Kapan dia akan tiba? Ibu. Aku melihat ibu. Kamu di sini? Benarkah? Tahu persis. Seperti ibu yang kumimpikan. Apakah kau di sini untuk kencan buta? Iya, apakah kau? Katakan padaku apa persyaratanmu? Bagaimana bisa begini? Membawa anak ke kencan buta? Aku Xiaolinger. 26 tahun, aku bekerja di bagian penjualan. Bagus sekali. Mulai sekarang, kau adalah ibu-ibu. Ibu. Jika anakku masih hidup, mereka akan seusia mereka. Mereka mungkin juga akan memelukku dan memanggilku ibu. Bukankah kau harus memberitahuku tentang kualifikasi ayahmu? Bagaimana pendapatmu tentang pria ini? Soal penampilannya, dia cukup tampan di foto. Hanya saja tidak tahu seperti apa dia aslinya. Tinggi 192 cm, perut kotak-kotak, lembut dan perhatian. Dijamin memuaskan ibu. Lumayan, aku sangat puas. Apakah kau membawa buku registrasi kependudukanmu? Buku registrasi rumah tangga. Ambil buku registrasi kependudukan untuk menikah. Menikah. The film was Pingpingan. translated and Apa yang narrated kalian by lakukan? M-Media. Orang ini tampak familiar. Gusi Tensi Album Corporation. Siapa kau? Xiao. Tidak mungkin kebetulan seperti itu. Maaf sekali. Mengganggu Anda. Pingping An, ayo pergi. Tidak, kami mau ibu. Pingping An, apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Tidak apa-apa, mereka lucu. Xiaolinger. Kau pembohong. Saudara Wang kebetulan sekali. Kebetulan. Beraninya kau membohongiku? Membohongi, kepalamu. Kau tidak hanya membohongiku, tapi sekarang kau berani mengutukku kan? Tentu saja tidak. Maksudku, itu atas dasar suka sama suka. Bagaimana itu bisa disebut bohong? Omong kosong. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Tunggu sebentar, aku perlu mengurus beberapa urusan pribadi. Kau kemarilah. Jangan tarik ulur. Jadi dia mata duitan. Maaf. Ada yang menahanku. Bagaimana situasimu? Anak-anakmu sudah memberitahuku. Aku sangat puas. Apa? Meskipun kau punya anak. Mengatur kencan buta ini untukmu. Aku tidak begitu mengerti. Tapi, itu tidak penting. Kencan buta? Ya, Tidak. Apa kau salah paham? hentikan omong kosong. Aku sedang terburu-buru. Kapan kita bisa menikah? Ibu bisa sekarang. Wanita mata duitan ini tidak sedang berpikir untuk mencari korban lain kan? Kita tidak cocok. Aku tidak punya uang. Aku sangat miskin. Tidak ada uang tidak masalah. Pekerjaan tetap tidak masalah. Aku alergi terhadap wanita. Kita tidak bisa menikah. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kita hanya menikah secara resmi itu saja.
Kami punya ibu. Bagaimana kalau begini? Anak-anakmu sangat menyukaiku. Jika kau tidak setuju, bukankah kau akan menyakiti perasaan mereka? Aku tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Jika kau bilang begitu, maka aku tidak setuju. Kebahagiaan diperoleh sendiri. Tidak punya rumah atau mobil tidak menakutkan. Selama kita bekerja keras, kita pasti akan memiliki rumah dan mobil kita sendiri di masa depan. Ayo, Ibu benar. Ayo. Ayah, ayo. Melihatnya seperti ini, bagaimana mungkin mereka bertiga begitu mirip? jangan khawatir. Aku Xiaolinger, tidak pernah memaksa siapapun. Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Hubungi aku setelah kau memikirkannya. Anak-anak ibu akan pergi sekarang. Ingat untuk menghubungiku. Dah. Berhenti. Kembali. Temui aku di kantor urusan sipil. Halo, aku istrimu Xiaolinger. Senang bertemu denganmu. Gu. Aku tidak bisa membiarkan pencari emas ini tahu identitasku. Gu Qiang. Suamimu. Namanya cukup sederhana. Kenapa anak-anak tidak ikut hari ini? Mereka sedang tidak enak badan. Mereka sedang istirahat di rumah. Mereka sedang tidak enak badan. Bagaimana keadaan mereka? Apakah serius? Mereka lahir prematur. Wajar jika mereka tidak sehat. Tapi mereka baik-baik saja sekarang. Syukurlah. Apa kau ingin menjenguk mereka? Tentu saja. Mulai sekarang mereka, anak-anakku sendiri. Biar kita perjelas. Aku tidak punya uang atau kekuasaan. Aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Hanya saja anak-anak menyukaimu. Aku tidak mau mereka terlalu sedih. Aku mengerti. Kau melakukannya demi anak-anak. Ini karena beberapa hal lain. Kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ikut aku ke mall dulu. Lagi pula kita baru saja menikah. Kita harus merayakannya. Wanita ini benar-benar mengincar uangku. Aku ada rapat. Kau pergi duluan. Aku akan menemuimu nanti. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku bahkan tidak tahu apa pekerjaannya. Tidak mungkin, aku harus mengikuti dan melihatnya. Terima kasih Tuan Gu telah datang. Aku sangat berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Kakiku terpeleset dan pintunya terbuka. Maaf, Tuan Gu, aku benar-benar. Lihat ini. Gu Qiang, bukankah kau bilang kau sedang rapat? Kenapa kau di sini minum-minum dengan Tuan Wang dari grup Runhui? Aku tidak pantas minum dengan bos orang lain. Aku di sini untuk menemani para tamu. Kukira kita sudah menikah. Aku harus menghasilkan sebanyak yang aku bisa. Tuan Wang bilang dia akan memberiku 1000 untuk satu minuman. Orang-orang kaya ini berani menggertak orang seperti ini. Itu tidak benar. Aku melihatnya sangat berhati-hati denganmu. Dia bahkan menyikat celanamu. Itu bukan dia menyekat celanaku. Dia menyentuhku. Mengambil kesempatan dariku. Oh ya? Beraninya kau menggertak suamiku. Ikut aku. Kau pikir kau Tuan Wang yang hebat? Ya, Kau ingin suamiku minum denganmu? benar. Kau ingin minum ya? Baiklah, aku akan minum untuknya. Tidak perlu. Berapa banyak suamiku minum tadi? 1 cangkir. 1000 per cangkir kan? Minum. Bayar. Uang. Kau mencoba kabur dari tagihan? Untuknya. Aku peringatkan kau. The film was Jika salah satu dari translated kalian and pernah mencoba narrated by menggertak suamiku lagi, Amelia. aku tidak akan melepaskanmu. Tanda tangani kontrak besok. Terima kasih Tuan Gu. Ruang tamu keluarga Gu. Ibu. Kemarilah, ini hadiah yang ibu belikan untukmu. Bukalah, apakah kalian menyukainya? Bagaimana ibu tahu? Hari ini ulang tahun kami. Ulang tahun. Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Ping-ping sebuahan. The film Selamat was ulang tahun. translated 5 and tahun yang lalu hari narrated ini, by a media. bayi kembar prematur lahir. Aku ingat rumah sakit itu. Aku satu-satunya kasus, semuanya cocok. Kalian berdua, di rumah sakit mana kalian lahir? Ibu, apa yang kau bicarakan? Gu Qiang, di rumah sakit mana mereka lahir? Itu di rumah sakit pribadi Presiden Gu. Ada apa? Tidak ada. Makan kunmu. Xiao Linger, jangan terlalu dipikirkan. Anakmu sudah mati. Ayo, ibu akan memotong kue untukmu. Baiklah. Tadi, di toko perhiasan, terima kasih. Sebagai suamimu, bagaimana aku bisa melihatmu ditindas? Ini rumahmu. Cukup besar. Sepertinya, menjadi pengawal tuanku. Bayarannya lumayan. Gajinya besar. Gajinya sangat besar. Ini sebenarnya Tuan Gu. Rumah Tuan Gu. Dia melihatku sendirian, dengan 2 anak dan kasihan padaku, jadi dia menyewakannya kepadaku dengan murah. Begitukah? Tuan Gu orang yang cukup baik kalau begitu. Ya, dia sangat baik. Kalau begitu, aku akan kembali dan mengemasi barang-barangku, dan pindah sesegera mungkin. Apa? Kau pindah? Tentu saja, satu keluarga harus tinggal bersama. Tidak. Ibu, apa kau akan tinggal bersama kami? Atau ibu akan tinggal bersama kami? Tidak. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu begitu gugup? Jangan khawatir. Sewanya, aku akan membayar setengahnya. Aku tidak akan menumpang gratis. Bukan itu maksudku. Ayah malu. Jangan bicara omong kosong. Jadi kau malu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sudah diputuskan, kalau begitu, aku akan pindah besok. Aku sangat lelah. Akhirnya aku punya hari libur. Dan aku harus pindah. Jika kau ingin kembali, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Aku tidak akan kembali. Sebuah keluarga seharusnya tinggal bersama. Lagi pula kita sudah menikah. Kau tidak bisa mengusirku. Jangan buat ibu pergi. Aku hanya bercanda. Kalau begitu cepatlah berkemas. Aku ada rapat. Aku tidak bisa membantumu. Baiklah kau sibuk. Ibu, kami akan bantu. Tidak apa-apa, kalian pergi bermain saja. Ibu yang akan mengurus ini. Ibu, Itu membuatku takut. Kalian baik-baik saja. Itu. Ibu yang akan mengatasinya. Kalian semua keluar dulu. Baiklah. apa yang harus kita lakukan? Bisakah ibu menanganinya? Cepat panggil ayah. Apa yang terjadi? Bagaimana pipa air bisa pecah? Ayah, kau pulang terlambat. Ibu sudah mengurusnya. Sudah ditangani. The film was Kau sudah kembali. translated and narrated Kenapa kau by tidak a memanggil media. tukang ketika pipa pecah? Kau memperbaikinya sendiri. Bagaimana jika kau terluka? Ayah, ibu basah kuyuk. Lain kali ini terjadi. Jangan memperbaikinya sendiri. Aku sudah terbiasa. Aku sangat mampu. Ibu hebat sekali. Ibumu ini adalah bakat serba bisa. Dari berkelahi sampai mencuci dan memasak, aku bisa melakukan apa saja. Jangan ajari anak-anak hal-hal buruk. Bagaimana ibu bisa melakukan begitu banyak hal? Ibu adalah yatim piatu.
Aku sering diintimidasi, jadi tentu saja aku belajar untuk melawan. Tidak ada yang peduli padaku, jadi tentu saja aku belajar untuk mengurus diriku sendiri. Jangan khawatir Ibu, kami akan melindungimu mulai sekarang. Baiklah, kalian akan melindungi ibu mulai sekarang. Mengapa mereka memperlakukan Guqiang begitu aneh? Mungkinkah dia orang penting? Xiao Linggar, Wang Buren, apa yang kau inginkan? apa yang kuinginkan atas suamimu yang memukulku? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Rasakan kau, aku sudah lama dendam padamu. Baiklah, jalan. Hari ini aku akan menunjukkan betapa tangguhnya aku. Ikut aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau. Enyahlah. Guqiang, kau satpam sialan kan? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu dipecat dalam semenit. Wang Buren, kau seharusnya lebih peduli tentang perusahaan istrimu. Enyahlah, jika kau tahu apa yang baik untukmu, dan jangan ganggu istriku lagi. Mengancamku? Apa kau mengancam? Istri bangkrut. Tuanku, Ada apa? Kurasa aku berlari terlalu cepat tadi. Pergelangan kakiku terkilir. Kenapa kau tidak memanggilku untuk meminta bantuan saat kau dalam bahaya? Aku berpikir itu tepat di sebelah kompleks. Jadi aku ingin pergi ke penjaga keamanan untuk meminta bantuan. Aku suamimu. Mulai sekarang apapun yang terjadi, hubungi aku dulu. Kau dengar aku? Baiklah. Ibu ada apa? Bukan apa-apa. Ibu hanya terkilir. The film was translated Kalian and berdua, narrated by tidur M sekarang. Media. Aku ingin tinggal dan merawat ibu. Aku juga ingin tinggal. Lalu, kenapa kalian berdua tidak tidur denganku malam ini? Ayah juga akan tinggal dan merawat ibu. Kalian berdua berhentilah bermain-main. Ayah tetaplah di sini. Jangan lihat kalau tidak pantas. Baiklah kalian berdua hentikan, tidurlah. Maaf. Merepotkanmu. Istirahatlah, hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Ya. Kau juga harus istirahat. Guping Pingguanan. Buka pintu ini. Ayah, ibu butuh seseorang untuk merawatnya. Rawat ibu baik-baik. Kita akan tidur. Kembali ke sini. Bagaimana kalau aku berbagi setengah tempat tidurku denganmu? Jangan melewati batas. Apa yang kau teriakkan? Bukankah aku sudah bilang jangan melewati batas? Kau. Kau apa? Aku tidak melakukan apapun padamu. Apakah kau gadis polos? Aku bahkan tidak bisa memelukmu. Jaga sikapmu. Jangan membuatnya seolah-olah aku memaksakan diri padamu. Kau suamiku. Aku sah secara hukum.
Hukum nasional menyatakan, kau tidak boleh melawan keinginan seorang wanita. Apa yang kau lakukan? Baiklah, sudah larut. Aku harus pergi bekerja. Zhao Linger, kau menipuku? Bos yang ini, kenapa dia selalu memilih setelah kerja untuk bicara bisnis? Kapitalis jahat sekali. Jangan khawatir, tujuan utama kita kali ini adalah memenangkan hati Bos Chang menjadi satu-satunya pemasok perhiasan untuk perusahaannya. Sebentar lagi, tajamlah, ikuti pandanganku dan lakukan. Halo Bos Chang, nama saya Xiao Linger. Bos yang mitra bisnis. Saya di sini untuk membahas proyek pasokan perhiasan perusahaan Anda. Bukankah ini sang grup yang akan bekerja sama dengan kita segera? Katakan sesuatu. Halo Bos Yang. Nama saya Gu Qian. Saya suami Xiao Linger. Membahas bisnis, dan kau membawa suamimu. Apa? Takut aku akan menyakitimu? Apa buk yang ini, bodoh? Bukan itu maksud kami, Bos Chang. Lalu apa maksudmu? Tuan Gu, Bos Yang kebetulan sekali. Anda kenal Tuan Gu kami. Saya pengawal Tuan Gu. Nama saya Gu Qian. Bos Chang, kami datang ke sini dengan niat tulus untuk membahas kerjasama. Lihat, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sikapku buruk barusan. Mari kita duduk dan membicarakan semuanya. terima kasih Bos Chang. Terima kasih Bos Yang. Jangan sebutkan, jangan sebutkan. Silakan duduk. Kau terlalu baik. Anda terlalu baik Bos Chang. Akan kulakukan. Tidak perlu. Aku akan melakukannya. Sayang, Bos Yang sangat ramah. Jangan bertengkar dengannya, karena ini. Terima kasih Bos Chang. Bos Chang mengenai kerja sama kita? Baiklah, sempurna. Perhiasan perusahaanmu, persis seperti yang kita butuhkan. Itu luar biasa. Kalau begitu jangan ditunda lagi. Ayo segera tanda tangani kontraknya. Saudara Qian, perusahaan kita berkolaborasi dengan Tuan Gu, kau tahu? Tuan Gu bilang, itu tergantung kinerjamu. Aku hanya pengawal. Aku juga tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Hati-hati. Halo, kolaborasi dengan pemasok perhiasan baru. Harus memaksimalkan keuntungan. Ini terkait dengan perusahaan kita. Kolaborasi dengan Gu Corporation. Aku tak menyangka bisa memenangkan hati Tuan Xiang semudah ini. Itu pasti karena perhiasanmu sangat bagus. Lagi pula semua orang menginginkan produk yang bagus. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Wanita ini sedang senang hari ini. Jadi aku akan mengajakmu keluar untuk merayakannya. Ayo pergi. Perayaan yang kau bicarakan, apakah ini yang kau maksud dengan merayakan? Tentu saja. Lihat, kita punya mikrofon buah. Dan anggur. Dan layar besar. Tak berbeda dengan pesta kelas atas. Hari ini, anggap saja ini perjamuan rayaku. Ini pertama kalinya aku mendengar ungkapan semacam ini. Selamat datang semuanya di perjamuan raya Nona Xiao Linger. Tepuk tangan dong, kaulah bintang pesta malam ini. Baiklah. Akulah jiwa pestanya. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Xiao Linger ke atas panggung. Zhao Linger. Jadi, apakah ini terasa seperti perjamuan? Memang, kau sangat pintar, Nona Xiao Linger. Tentu saja. Meskipun kita tak bisa menghadiri perjamuan kelas atas sungguhan, kita masih bisa mengadakan perjamuan kecil kita sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan bersulang untuk Nona Xiao Linger. Selamat atas keberhasilan proyek Sang Corporation. Terima kasih. Ini mengerikan. Aku benar-benar tak cocok minum alkohol, Kau tidak boleh minum. tapi kau yang memberiku.
Aku harus meminumnya. Gu Qiang, bagaimana kau bisa punya kembaran? Seharusnya kau bilang kau tidak bisa minum. Aku bisa minum. Aku Xiao Linger bisa melakukan apa saja. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau bisa melakukan apa saja. Kau yang terbaik. Minumlah air hangat. Gu Qiang, kenapa kau begitu baik padaku? Aku suamimu. Tentu saja aku baik padamu. Tak pernah ada orang yang sebaik ini padaku sebelumnya. Kukira aku sudah terbiasa. Tapi melihat orang lain The diperhatikan, film was translated and narrated by Membuatku iri. Media. Linger. Masa lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, aku akan baik padamu. Gadis yang baik. Siapa kau? Xiao, 5 tahun yang lalu. Itu dia. Jiang Yan. Bantu aku selidiki Xiao Linger. Semakin detail, semakin baik. Ada beberapa hal yang perlu kupastikan. sepertinya aku tak bisa minum sembarangan. Ngapain pagi-pagi begini? Kau lupa apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam, dia tidak mau aku mengganti bajunya kan? Aku tidak kuat minum. Kalau kau keberatan, kuberikan kau 200 baiklah. Kau memberiku 200. Apa? Tidak cukup? Kalau begitu ku tambah 200 lagi. Tidak lebih dari itu. Miao Miao mengajakku, keluar aku harus pergi. Xiao Linger, kau anggap aku apa? Siapa itu? Pagi-pagi begini, apa kau menelan petasan? Keluarkan. Xiaoyi sudah kembali. Aku tidak bisa pergi. Jemput dia di bandara. Kau mau aku menjemput adikmu? Putramu terus memintaku untuk menjaganya. Jemput dia dan ajak dia makan malam. Aku akan ke sana setelah selesai di sini. Ini akhir pekan. Mengapa kau menyeretku ke sini? Apalagi yang bisa kukatakan? Aku benar-benar malu di rumah. Bagaimana bisa? Kau tidak dekat dengan suamimu? Kita sudah cukup dekat, baiklah. Aku kebanyakan minum tadi malam. Aku memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya, ingus dan air mata bercucuran. Kau tak tahu betapa malunya aku. Kau terlalu banyak minum. Jangan bilang kau mabuk tentang memiliki anak. Kau memberitahunya kan? Biar kukatakan padamu, kau tidak boleh memberitahunya tentang ini. Banyak pria mempermasalahkan itu. Itu sudah berlalu. Apa yang perlu disembunyikan? Pria 5 tahun lalu itu, kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku semabuk itu. Bagaimana aku bisa ingat? Tapi aku terus merasa, aromanya mirip seseorang yang kukenal. Ya. Saat aku melihat bajingan itu, aku akan memberinya pelajaran. Kau tak perlu. Jika aku tahu siapa dia, akan kuhajar dia. Pria di pintu itu mirip suamimu. Kakak Zichin, apa kau baik-baik saja? Apakah kau terlalu kedinginan barusan? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Lihatlah, kau mau makan apa, makan dulu. Kau mau makan apa, Kak Zichin? Aku akan makan apapun yang kau inginkan. Gu Qiang, Linger, Gu Qiang.
Guqiang, oh Guqiang, aku tidak pernah menyangka kau dengan alis tebal dan mata besar itu akan menjadi bajingan seperti itu. Apa yang kau bicarakan, kakak Zichin? Kakak Guqiang bukan bajingan. Memanggilnya kakak terus. Guqiang, adikmu cukup protektif padamu. Tidak, Wanita simpanan kecil itu, kau kakak Guqiang, adalah pria yang sudah menikah. Mengetahui seseorang adalah orang ketiga dan masih terlibat, bukanlah menjadi gadis yang baik. Apa? Kau sudah menikah? Ya, dia sudah menikah. Tapi, dia akan segera bercerai. The film was Aku Xiao Linger, translated paling and benci narrated bajingan. by M Media. istriku tolong biarkan aku menjelaskan. Apa yang harus kau jelaskan? Kita semua melihatnya. Ayo pergi. Linggar, Kak Zichin, jangan ikut campur. Ada banyak wanita di dunia ini, tidak kehilangan satu Xiaolinger. Jiang, kemarilah. Jika aku tahu dia orang seperti ini, aku seharusnya tidak membiarkan kalian berdua menikah. Pokoknya kau telah mencapai tujuanmu. Cepat dan ceraikan dia. Kau, Linger, apa kau baik-baik saja? Aku, Linger, kau belum jatuh cinta padanya kan? Bagaimana mungkin? Aku baru mengenalnya berapa lama? Bagaimana aku bisa jatuh cinta padanya? Baiklah, aku benar-benar baik-baik saja. Kau bisa kembali sekarang. Aku ingin sendiri sebentar. Apa kau benar-benar baik-baik saja? Pergilah. Ingat, Ye adalah saudara perempuan Jiang Yan. Jiang Yan tidak punya waktu. Jadi dia memintaku untuk mengajaknya makan malam. Kau bisa tanya Jiang Yan kalau kau tidak percaya padaku. Harusnya kau bilang dari tadi, aku sangat khawatir. Aku akan menelepon Jiang Yan dan memintanya untuk menjelaskannya padamu. Tak perlu aku percaya padamu. Guqiang, kau menciumku tadi malam kan? Kau mabuk semalam. Aku tak ingat kejadian tadi malam. Lakukan lagi. Ibu ayah, Kau kembali. Ayahku Zika. Ayah, Ini ayahmu. Ping Ping. Kenapa kau tidak memberitahuku saat kakak kembali? Aku menyuruhnya untuk tidak memberitahumu. Ada masalah dengan itu. Aku tak berani. Istriku ini ayahku. Ayah, Tidak masuk akal. Ayah, apa yang kau lakukan? Kau pikir kau sudah menumbuhkan sayap ya? Hal sebesar pernikahanmu. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Linger menikahimu. Dan kau bahkan tidak mempersiapkan pernikahan yang layak untuknya. Beginikah cara keluargaku membesarkanmu? Ceritanya panjang. Tolong tenanglah. Linger, jangan khawatirkan ini. Sedangkan untuk pernikahan, bocah ini pasti akan menyiapkan satu untukmu. Gelang ini adalah pusaka keluargaku. Jaga baik-baik. ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Sebagai menantu keluargaku, nilaimu jauh lebih besar dari gelang ini. Terimalah saja. ibu terimalah saja. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Soal pernikahan, lupakan saja. Guqiang dia hanya seorang pengawal. Gajinya tak seberapa dalam sebulan. Guqiang, Ayah, jangan khawatir. Saat aku menabung cukup uang, aku pasti akan memberikan Linger sebuah pernikahan mewah. setelah aku menabung cukup, apa maksudmu? Ping Ping. Apa kau tidak merindukan ibu? Ngobrollah dengan ibu sebentar. Ibu Ping-Ping merindukanmu. Baiklah, ayo pergi. Ayah, Linger belum tahu identitas asliku. Tolong ikuti alur ceritaku. Apa pernikahan berdasarkan tipuan? Tidak.
Tolong jangan bersemangat, akan kujelaskan semuanya nanti. Saat ini, aku adalah pengawal Guzikan. Dan namaku Guqiang. Jangan berani-beraninya kau membocorkannya. Guqiang, kenapa kau tidak bilang? Namamu Gu Guqiang. Aku tidak akan menipu siapapun denganmu. Jika aku memberitahu Lingard sekarang. Ayah, apa kau masih menginginkan menantu perempuan ini? Ayah, kenapa kau kembali begitu tiba-tiba? Beberapa hal di luar negeri tidak lagi membutuhkan perhatianku. Kebetulan seluruh kamar dagang kita mengadakan acara desain perhiasan. Dan mereka membutuhkanku untuk mengawasinya. Jadi aku langsung kembali. Ayah, acara desain perhiasan yang ayah sebutkan. Toko kami juga ikut serta. Kau juga ikut serta. Itu luar biasa. Ayah kerja apa? Kok ayah punya bisnis di luar negeri? Satpam. Ayahku bekerja sebagai satpam. Kebetulan ada beberapa proyek di luar negeri. Jadi mereka mengirim ayahku dalam perjalanan bisnis. Ya. Aku cukup sehat dan bugar. Dalam perjalanan bisnis ini, jadi mereka selalu memintaku untuk pergi. Perusahaan keamanan sekarang cukup internasional. Sudah larut. Istirahatlah. Ya, istirahatlah. Istirahatlah. Ayah kakek tidur di kamar tamu malam ini. Kau tidur dengan ibu. Ayah, istirahatlah. Ya, istirahatlah. Kalian berdua kembali ke kamar masing-masing untuk tidur. Sepertinya kita harus bersaing dengan ayah untuk mendapatkan perhatian ibu mulai sekarang. Bergu. Halo, bolehkah aku bertanya siapa kau? Halo, saya datang untuk mengantar karya kompetisi penyisihan. Di mana kami harus meletakkan karya-karya ini? Di sana. Baiklah, terima kasih. Tolong kumpulkan semua materi dan kirimkan dulu padaku. Aku perlu melihatnya. Tuanku, ini materi yang Anda minta. Jadi Anda tuanku. Tuanku, ini karya yang digunakan toko kami untuk kompetisi penyisihan. Silakan lihat. Karya ini. Bagaimana menurutmu? Anda tuanku? Jadi Anda yang memutuskan. Ngomong-ngomong sayang, apa yang kau lakukan di sini? Oh, asisten tuanku ada urusan. Jadi aku menggantikannya. Suami? Yang ngomong-ngomong soal itu, asistenku biasanya bekerja sangat keras. Kurasa kita harus memberinya kenaikan gaji. Tuanku, mari kita mulai bisnis. Kurasa karya ini cukup bagus. Akan kusimpan. Kamu akan diberitahu sehari sebelum kompetisi. Terima kasih banyak tuanku. Aku pergi sekarang. Kerja bagus. Gajimu akan naik. Teman-teman, kabar besar. Tuan Gu sudah menikah. Sorak. Hore. Tos, Bagus sekali. Aku tahu Lingard bisa melakukan ini. Itu sudah pasti. ibu hebat. Bu, kami akan bermain di sana. Baiklah, silakan. Hati-hati, jangan pergi terlalu jauh. Lingard, kemarilah. Potongan kue pertama ini. Untukmu semua. Manajer, Lingard alergi kacang. Kue ini mengandung kacang. Ini. Baiklah. Kalau begitu aku dan Miao Miao akan makan kue ini. Tunggu sebentar. Ini untukmu. Kau sangat baik padaku, Miao Miao. Kau memperlakukanku dengan sangat baik. Tentu saja. Ngomong-ngomong, kapan kau menceraikan brengsek itu? Apa kau butuh bantuanku? Brengsek. Cerai. Xiao Lingard, apa kau menceraikan Gu itu? Guqiang? Ya, brengsek itu di belakang Lingard. Dia pergi keluar dan menggoda gadis lain. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bukan begitu, Miao Miao? Sebenarnya, Baiklah. Makan. Apa bagusnya sih? manajer, apa yang kau lakukan? Sepertinya kali ini, karya toko kita terpilih untuk babak penyisihan. Intinya bukan, karena Tuan Gu mencintaimu. Dia tidak peduli padamu sama sekali. Manajer, apa yang kau bicarakan? Kenapa tuanku peduli padaku? Kenapa dia harus peduli padaku? Apa kau pura-pura bodoh, atau memang benar-benar naif? Dia telah membuatmu tergila-gila padanya. Dan bahkan sekarang, kau bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Hentikan.
Aku berharap bisa memanfaatkanmu untuk memperkuat posisiku di Gu Corporation. Tapi aku tidak pernah menyangka, Tuan Gu akan begitu saja meninggalkanmu. Xiaoling kau dipecat. Kemasi barang-barangmu dan pergi, sebelum kau menyeret toko kita jatuh bersamamu. Tuan Gu apa? Gu Corporation apa? The film was translated Meow meow. and narrated by M Media. Nama suamimu bukan Gu Qiang. Dia dari korporasi Gu, bos terbesar. Gu Zisen. Ini kue. Kau tahu dari awal. Bukan? Jika aku tahu brengsek itu berbohong padamu sehingga dia bisa main-main dengan wanita lain, aku tidak akan membantunya menipumu. Kau tidak perlu datang besok. Jangan biarkan perceraianmu memengaruhi toko kita. Sial sekali. Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka juga membantu Gu Ziqian menipuku? Ping Ping. An. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Dia juga alergi kacang. Bukankah Gu Qiang memberitahumu? Tuan Gu tidak memberitahuku. Tuan Gu apa? Dokter Jiang Kau tak perlu menutupinya lagi. Aku tahu semua tentang identitas Gu Ziqian. Karena anak-anak baik-baik saja. Kalau begitu aku akan pergi. Ling Er. Bagaimana kabar anak-anak? Anak-anak baik-baik saja. Tapi kau mungkin akan celaka. Apa maksudmu? Identitasmu telah terbongkar. Cepat kejar dia. Akan terlambat jika kau menunggu lebih lama lagi. Ling Er. Dengarkan penjelasanku. Gu Qiang. Tidak. Mungkin aku harus memanggilmu Tuan Gu. Itu semua hanya kesalahpahaman. Ling Er, hanya saja aku belum menemukan kesempatan yang tepat untuk jujur padamu. Belum menemukan kesempatan yang tepat. Lalu, kenapa kau tidak bilang begitu dari awal? Takut aku mengincar uangmu. Tidak. Tadinya kita sedikit salah paham. Tapi, Kau tak perlu menjelaskan. Ayo bercerai. Ling Er, Li. Informasi yang kau minta untuk kucari sebelumnya. Informasi Xiaolinger. Apa kau masih membutuhkannya? tidak ada gunanya. Ling Er tidak mau bicara denganku lagi. Jangan sedih. Lihat. Aku menemukan cara online. Untuk membuat istrimu mau menemuimu. Berpura-pura sakit parah. Seperti kau sedang sekarat. Jika dia masih peduli padamu, dia pasti akan menemuimu. Jika kau memanfaatkan kesempatan itu, maka peluangmu untuk memenangkannya kembali akan sangat meningkat. Ide yang bagus. Itu tidak akan berhasil. Ling Er benci dibohongi. Siapa yang menyuruhmu berbohong padanya? Kau bisa kena penyakit parah. Enyahlah, jika kau tidak ingin mati. Coba pikirkan. Sariawan juga termasuk penyakit parah. Sariawan. Aku lebih suka kau terkena mata kering. Kak Ziqian. Apa kau baik-baik saja? Aku pria yang sudah menikah. Jauhi aku. Kak Ziqian, aku datang hari ini untuk memberitahumu sesuatu. Katakan saja. Dan pergi. Jangan datang ke sini jika kau tidak ada urusan. Kalau begitu aku akan singkat saja. Ping Ping dan Ibu An tidak mati. Apa katamu? Masuklah. Dia. Ibu kandung Ping Ping dan An, Zhao Guo. Ziqian, lama tak jumpa. Siapa kau? Zhao, Saat aku mendengar Xiao. Mungkinkah Xiao Guo? dulu Zhao Guo mengalami pendarahan hebat. Anak buahmu mengira dia tak akan selamat. Jadi mereka melaporkannya langsung kepadamu. Aku tak menyangka dia begitu beruntung. Dia diselamatkan. Ziqian, aku ingin melihat anak-anak. Mereka belum lulus sekolah. Kak Ziqian, Zhao Guo telah banyak menderita selama ini. Pergi bawa dia, makan makanan anak. Jaga dia baik-baik. Baiklah. Ayo kita cari makan dulu. Aku hanya perlu memeriksa beberapa hal.
Jangan khawatir. Lakukan seperti yang kukatakan. Aku akan mengurus sisanya. Ingat uangku. Data dari 5 tahun lalu. Zhao Lingger. Aku tak menyangka kaulah orangnya, ibu kandung Ping Ping dan An. Tapi sayang sekali. Informasi ini tidak akan pernah dilihat oleh Kak Zichen. Dan kau sama sekali tidak akan pernah kembali ke sisi Kak Zichen. Ibu. Ibu. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian berdua baik di sekolah hari ini? Tentu saja kami baik. Gurunya bahkan memujiku. Begitukah? Ping Ping dan An. Ayah, siapa tante ini? Aku ibumu. Anak-anakku, ibu akhirnya menemukan kalian. Ini adalah ibu kandung Ping Ping dan An. Bagaimana kau bisa begitu yakin dia ibu kandungnya? Ini laporan tes DNA kami. Ping Ping Anan, ibumu telah kembali. Lanjutkan. Aku tidak mau kau adalah ibu kami. Ibu jangan usir kami. Jadilah anak baik ibu, tidak akan meninggalkan kalian. Zichen, aku ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak beberapa hari saja untuk mempererat hubungan kami. Lingger. Tentu saja bisa. Lagi pula kau adalah ibu kandung mereka. Mereka hanya sedikit malu. Mereka biasanya sangat penurut. Silakan. Ayo pergi. Istri. Aku. The film Ibu was kandung mereka translated telah and kembali. narrated Nanti by kau. M-Media. Jangan menggangguku lagi. Aku akan memberi kompensasi kepada Xiao Gu, tapi yang kucintai adalah kau, Lingger. Aku bersumpah. Aku tidak akan membohongimu lagi. Maukah kau memaafkanku? Maafkan aku. Pikiranku sedang kacau sekarang. Biarkan aku tenang selama beberapa hari. Baiklah, jangan menangis. Akan damai saat mereka pergi. Kita bisa menggunakan uang yang kita tabung untuk pergi berlibur. Miau miau. Kau bilang, akankah mereka diintimidasi? Apa yang kau bicarakan? Bagaimanapun juga dia ibu kandung mereka. Dia akan lebih mencintai mereka daripada kau. Iya, betul. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada ibu kandung yang tidak mencintai anaknya sendiri? Jika anakku masih hidup, hentikan. Jangan pernah membahas ini lagi. Kita harus melupakan masa lalu dan menatap masa depan. Tapi aku selalu merasa kehilangan sesuatu di hatiku. Kurasa otakmu hilang. Lingger, fokus kita sekarang adalah kompetisi desain perhiasan. Sisanya siapa peduli. Miau miau. Bagian terakhir ini, aku ingin mendesainnya sendiri. Benarkah? Di kampus, guru bilang, kau adalah dunia perhiasan, pemain berbakat. Kalau bukan karena brengsek itu, kau pasti sudah menjadi desainer perhiasan yang hebat. Masih ada waktu seminggu lagi. Seharusnya masih cukup waktu. Lalu, karya Lingger kita akan memukau semua orang. Xiao Guo ini memang pergi 5 tahun lalu ke KTV tempatmu berada. Menurut data, dia pergi ke luar negeri setelah melahirkan. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Sampai beberapa hari yang lalu, dia tiba-tiba kembali. Mungkinkah Xiao Gu benar-benar Ping Ping dan Ibu An? Kurasa tidak. Apa maksudmu? Meskipun data menunjukkan bahwa dia telah berada di luar negeri selama 5 tahun terakhir, tapi teman saya yang lain menyelidiki catatan medisnya di rumah sakit. Maksudmu, seseorang sengaja mengubah informasinya. Tidak hanya itu, ada hal lain yang sangat aneh. Saya menemukan informasi Xiao Ling'er telah ditukar. Informasi Ling'er, mengapa ditukar? Apakah kau punya berkas aslinya? Masalah ini, saya meminta bantuan teman untuk menyelidiki isi aslinya. Mungkin perlu menghubunginya, tapi ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran tentang laporan tes DNA. Saya sudah memverifikasinya, memang asli. Jiang Yan, percaya atau tidak, aku selalu merasa Ling'er terasa sangat familiar bagiku. Dia dan anak-anak sangat mirip. Terkadang, aku bahkan curiga dia adalah ibu dari anak-anak.
Dia lebih peduli pada anak-anak daripada kau ayah kandung mereka. Jika kau masih ragu, kurasa kau benar-benar tak akan bisa mengejarnya. Zichan, ini gawat. Ping Ping dan Yan En hilang. Apa katamu? Ping Ping, bisakah kita benar-benar menemukan ibu? Jangan khawatir. Aku ingat rumah ibu. Ada di arah itu. Selama kita terus berjalan ke arah ini, kita akan segera bertemu ibu. Tapi Ping Ping, aku sangat lapar. Aku sangat merindukan ibu. Tunggu, aku akan membelikanmu makanan. Ada apa ini? Mereka biasanya sangat penurut. Bagaimana mereka bisa kabur? Lingkar, jangan khawatir. Aku sudah mengirim semua orang untuk mencari mereka. Kita akan segera mendapat kabar. Mengapa ini terjadi? Kaisar tidak cemas, tetapi Kasimnya cemas. Apa yang kau katakan? Aku bicara padamu. Apa hakmu mengkhawatirkan mereka? Kau ibu mereka. Mereka hilang. Kau bahkan tidak khawatir. Dan kau malah mengkritikku. Xiao Guo, biar ku katakan padamu. Jika kau berani memperlakukan mereka dengan buruk, bahkan jika kau ibu mereka, aku tidak akan membiarkanmu memilikinya lagi. Aku ibunya. Tentu saja aku khawatir. Lagi pula, bukankah Zichan sudah mengirim orang untuk mencari mereka? Hari ini, jika terjadi sesuatu pada mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Mereka kabur. Apa hubungannya denganku? Kau orang luar. Masih antusias kan? Ku bilang padamu, kedua anak ini hari ini, kematian mereka bukan urusanmu. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Zichan, bukan itu maksudku. Baiklah, menemukan anak-anak adalah yang terpenting sekarang. Halo, apakah Anda melihat kedua anak ini? Kedua anak kecil ini? Maaf tidak, teruslah mencari. Terima kasih. Istirahatlah, jangan terlalu lelah. Istirahatlah. Apakah ini saatnya untuk istirahat? Gusikin kukatakan padamu. Bahkan jika aku bukan ibu mereka, aku akan menemukan cara untuk membawa mereka kembali padaku. Ada apa? Ini The semua film was salahku, Bangun. translated and narrated by M Ping Ping Media. Anan. Ayah ibu. Ada apa dengan An? Bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Dia pingsan karena gula darah rendah. Aku senang dia baik-baik saja. Ping Ping, kenapa kau begitu nakal? Jika terjadi sesuatu pada An, aku akan menghajarmu. Maafkan aku. Aku hanya ingin menemukan ibu. Temukan apa ibu? Aku ibumu. Ping Ping, ini bukan salahmu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ini bukan salahmu. Jangan salahkan dirimu sendiri untuk ini. Dia membuat An seperti ini, dan dia masih berani menangis. Xiao Guo, aku sudah cukup sabar denganmu. Betapa penurutnya mereka biasanya. Aku tahu, ini jelas salahmu. Beraninya kau menyalahkan anak itu. Apa maksudmu salahku? Jika dia tidak membawa An keluar, apakah akan terjadi sesuatu padanya? Ibu, maafkan aku. Aku melukai MN. Aku anak nakal. Ping Ping, kau bukan anak nakal. Jangan dengarkan omong kosongnya. Xiao Guo, kau tidak bisa melihat anak-anak lagi. Berapa banyak uang yang kau inginkan, katakan saja. Aku akan memberikan kompensasi padamu. Anak-anakku, kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Aku tidak mau uang. Aku ingin kau menikah denganku. Aku ingin bersama anak-anakku. Aku tidak memintamu. Kau tidak punya pilihan. Tolong seseorang cepat datang. Semuanya lihat ini. Bajingan ini memihak selingkuhannya melawan ibunya sendiri. Ini rumah sakit. Kalau kau terus berteriak, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Aku ibu kandung anak itu. Xiao Guo, aku sudah mencapai batas kesabaranku denganmu. Kau ingin membuat keributan begitu. Baiklah, kalau begitu aku akan meladenimu. Zhao Lingge. Ada apa ini? Apa kau hanya akan berdiri di sana dan menonton? Wanita ini menindas ibu kandung Ping Ping dan An. Dia yang menolak untuk pergi. Istriku dengan sopan memintanya untuk pergi, itu saja. Dengan sopan. Bertanya. Apa? Ada masalah dengan itu? Kak, lihat dia. Masalah ini. Sebaiknya kau jangan ikut campur. Ada apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Informasi Xiao Guo telah diubah. Aku sedang menyelidikinya. Masalah ini, bagaimana bisa berhubungan denganku? Bagaimana kabar An? Tidak ada yang serius. Jangan khawatir. Kalian semua harus kembali sekarang. Istriku lelah. Dia perlu istirahat. Kak Zichin, Jiang Yan, kendalikan adikmu. Istri aku salah. Aku. Istri. Ibu, An benar-benar melihat ibu. jangan khawatir. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Ibu An, maafkan aku. Ini bukan salahmu.
Tapi bisakah kau beritahu ibu, mengapa kau kabur sendiri? Tante itu tidak mau memberi kami makanan. Dan dia selalu memarahi kami. Apa? Saat ayah ada, dia sangat baik kepada kami. Tapi begitu ayah pergi, dia mengabaikan kami. Tapi, dia ibumu. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Ibu kami tidak menginginkannya. Kami hanya menginginkanmu. Ibu tolong jangan tinggalkan kami. Jangan khawatir, ibu akan tidak pernah meninggalkanmu lagi. Halo ayah. Sayang, apa kau sudah bicara baik-baik untukku pada ibu? Ayah tolong berhenti mengganggu kami dan ibu. Mari kita berpisah saja. Semoga selalu sehat dan selamat. Bu Pingping, bocah kecil kau ingin dipukul ya? Maaf ayah. Aku sekarang memakai nama keluarga ibu. Nama saya Soan Am. Kau salah orang. Singkat cerita, bantulah aku. Apakah begitu caramu meminta bantuan? Pingping sayang, selama kau memberitahu aku rencana perjalanan ibumu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau setelahnya. Sepakat. Apa kata ayah? Dia bilang dia sakit parah dan ingin melihat ibu sekali lagi. Istri aku merindukanmu. Bukankah sudah kukatakan untuk tidak muncul di hadapanku lagi? Aku tidak ingin mengganggumu. Tapi aku melakukan pemeriksaan tempo The hari film was translated and dan narrated by menemukan M ada yang tidak Media. beres. Ada apa? Kata Jiang Yan. Aku sakit parah. Meski begitu, kupikir aku harus melihatmu untuk terakhir kalinya. Jika aku mengganggumu, maafkan aku. Penyakit apa? Ini tak terobati. Kata Jiang Yan. Aku harus melakukan apapun yang kuinginkan. Aku tanya penyakit apa itu? Lupakan saja. Aku takut kau khawatir. Kalau kamu takut aku khawatir, pergi saja dari hadapanku. Di sini. Rekaman diagnosis. Sariawan, Ini tidak dapat disembuhkan. Gusiken, bukankah sudah kukatakan? Aku paling benci dibohongi. Istriku, Sariawan memang mematikan. Mereka tidak dapat disembuhkan. Apa ini lucu? Tidak, bukan begitu. Kau membuatku takut setengah mati. Apakah Sariawan benar-benar mematikan? Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini hari ini? Untuk meminta maafmu. Dan untuk membawamu pulang. Beberapa hari terakhir ini aku telah menyelinap ke sini beberapa kali. Tapi kau bilang aku tidak boleh datang menemuimu. Jadi aku tidak berani. Aku hanya bisa diam-diam melihatmu datang dan pergi dari tempat kerja. Gusikin, kapan kau jadi kekanak-kanakan begini? Istriku baru saja kembali. Tanpa kau dan anak-anak, aku menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian setiap hari. Besok kemasi barang-barangku. Baiklah. Mana uangku? Kapan kau akan memberikannya padaku? Kau bahkan belum menyelesaikan pekerjaanmu, dan kau masih menginginkan uangnya. Jika aku tidak salah, Jalingger adalah ibu kandung kedua anak itu, kan? Bagaimana kau tahu? Laporan tes DNA, rambut siapa yang digunakan? Aku tahu semuanya. Jika kau tidak memberiku uang, maka lihat saja kakakmu Zichen. Hidup bahagia selamanya dengan Jalingger. Jago. Kau tahu terlalu banyak, Linger. Kau tampak hebat. Tentu saja, kau terlihat sangat ceria. Aku akan sementara memaafkan bajingan ini. Jika dia berani mengganggumu lagi, aku takkan membiarkanmu kembali. Jika dia berani membohongiku lagi, aku tidak akan kembali apapun yang terjadi. Senang bisa kembali bersama Zichen. Kau. Tentu saja. Aku sudah kembali ke keluargaku. Aku bahagia dan bebas. Menjalani kehidupan yang bahagia. Jalingger.
Seorang ibu tiri tak bisa dibandingkan dengan ibu kandung. Tunggu saja, aku akan mengambil mereka berdua kembali. Baiklah, aku akan melanjutkannya sampai akhir. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak akan mengalah padamu. Bungkus ini untukku. Gunakan kartu yang Zichen berikan padaku. Sebentar. Besok di TK anak-anak. Ada acara orang tua dan anak. Mereka tidak memberitahumu kan? Acara orang tua dan anak. Sepertinya kau tidak tahu. Ya, kau bukan ibu kandung mereka. Tidak perlu. Bagimu untuk menghadiri acara orang tua dan anak. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kau benar-benar orang luar. Halo Zichen. Apa kau sibuk besok? Agak sibuk di perusahaan besok. Ada apa? Urusan perusahaan. Ya. Ada apa istriku? Jika kau membutuhkanku, aku bisa mencoba mengatur ulang segalanya. Aku baik-baik saja, kau sibuk saja. Ayah, tentang pekan orang tua anak besok. Apa kita benar-benar tidak memberitahu ibu? Ibu sibuk. Dia berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan. Dia benar-benar kewalahan. Jangan ganggu dia. Tapi aku ingin ibu datang. Bukankah ayah sudah cukup? Rakus. The film was translated Apa yang and kau lakukan di sini? narrated by M Media. Aku ibu dari anak-anak ini. Tentu saja aku akan pergi ke acara itu. Kau toh bukan ibu kandung mereka. Kau tak perlu pergi. Acara orang tua dan anak. Lepaskan aku. Kau bukan ibu kami. Miau miau. Menurutmu seorang ibu tiri benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan ibu kandung. Mereka punya ikatan darah. Lingga kau payah minum. Kurangi minum. Aku kesal. Aku tahu Zichen dan anak-anak tidak menyukai wanita itu. Tapi melihatnya di sana tetap membuatku kesal. Berhenti minum. Kau sudah menikah sekarang, kau bertingkah aneh. Jika itu kau yang dulu, pasti sudah naik ke atas sana dan menuntut jawaban. Apa hakku untuk bertanya? Xiao Gu adalah ibu kandung mereka. Apa yang kau lakukan? Jangan salah paham, Lingger terlalu banyak minum. Aku tidak bisa membawanya sendiri. Aku memanggilnya untuk membantu. Kalian sedang minum. Dia kesal dan sedikit. Karena kompetisi desain. Karena Xiao Gu. Tanyakan sisanya padanya sendiri. Aku pergi. Terima kasih. Ayo pergi. Kalian berdua. Bangunkan ibu untuk sop mabuk. Ibu bangun. Minumlah sup mabuk ini sebelum kau tidur lagi. Ibu bangun. Kau tidak tahan alkohol. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Ibu ada apa? Ibu jangan sedih. Hari ini aku pergi ke Teke Ping Ping dan An Ain, taman kanak-kanak. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku melihat keluargamu. Semuanya bahagia bersama. Jadi aku tidak ingin mengganggu. Keluarga kita. Sayang, bukan seperti itu. Aku tidak tahu Xiao Guo akan datang. Ibu dan kami adalah keluarga. Kita adalah keluarga dengan ibu. Tapi ibu bahkan tidak bisa menghadiri reuni keluargamu. Ayah menyuruh kami untuk tidak memberitahumu. Ping Ping, kau tidak bisa berhenti di tengah kalimat. Kau menyakiti ayahmu. Sayang, tidak. Aku tidak bermaksud merahasiakannya darimu. Aku takut kau terlalu sibuk. Takut aku terlalu sibuk, jadi kau tidak memberitahuku. Lalu pergi dengan Xiao Guo ke. Seperti yang diduga.
Mereka yang tidak memiliki ikatan darah akan selalu menjadi orang luar. Ayah bilang ibu sedang mempersiapkan kompetisi perhiasan dan terlalu lelah. Dia menyuruh kami untuk tidak mengganggu ibu. Kami tidak mengundang wanita itu. Ibu jangan marah. Sayang, kau begadang mempersiapkan kompetisi. Kau sangat lelah sampai punya lingkaran hitam. Aku benar-benar tidak tahan melihatmu terganggu oleh hal-hal lain. Kami hanya memiliki ibu sebagai ibu kami. Selalu ibu. Ikatan darah tidak berarti apa-apa. Cinta adalah kunci sebuah keluarga. Aku tak menyangka kau benar-benar menyelesaikannya dalam seminggu. Ini hanya prototip. Aku belum mengerjakan detailnya. Cincin ini cantik sekali. Kau pasti akan menang kali ini. Belum tentu. Kompetisi ini penuh dengan bakat. Aku hanya akan belajar. Kalau begitu aku akan berkemas dan pulang. Kau juga harus pulang lebih awal. Baiklah, aku akan berkemas dan pergi. Jalingger. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Sundal Jingyi itu mengingkari janjinya. Zichen tidak menikah denganku. Tidak ada cara lain. Aku harus datang padamu. Apa maksudmu? Akan kuceritakan perlahan nanti. Bawa dia pergi. Baiklah, The film was translated and narrated by M. Lepaskan Media. aku, Xiaoguo. Ku bilang, tempat ini dipenuhi kamera pengawas. Jangan gegabah. Jangan khawatir. Kamera pengintai semuanya di bawah kendaliku. Ikut saja diam-diam. Bersama kami. Zichen, sesuatu yang besar terjadi. Ada apa kenapa begitu mendesak? Aku menghubungi seorang teman dan mendapatkan informasi asli Xiaolinger. Coba tebak. Xiaolinger mungkin istrimu. Jangan bicara omong kosong. Dia bukan istriku, dia istrimu. Bukan itu maksudku. Lihat ini. Ini nyata. Menurut informasi, 5 tahun yang lalu, dia memang pada saat yang sama. Aku pernah ke KTV itu denganmu. Waktu dan tempatnya cocok. Dan rumah sakit serta waktu kelahiran juga cocok. Jadi, Xiaolinger, memang itu Pingping dan An-An, ibu kandung. Aku tahu itu. Linger adalah istriku. Dia adalah ibu dari anak-anak. Dan dengarkan aku. Dokter yang membantu persalinan Xiaolinger mengatakan, segera setelah Pingping dan An-An lahir, seseorang membawa mereka pergi. Xiaolinger mengalami pendarahan. Itu darurat. Orang yang membawa mereka bahkan tidak mau menandatangani formulir pemberitahuan. Mustahil. Tujuan utamaku saat itu adalah menemukan Linger. Aku tidak mungkin meninggalkannya tanpa pengawasan. Bagaimana dengan Shao Guo? Dan bagaimana dengan laporan tes DNA? Apa yang terjadi? Zichen, masalah ini, aku minta maaf padamu atas nama Xiaoye. Itu benar-benar Xiaoye. Informasi Xiaolinger pasti telah ditukar olehnya. Dia pasti telah menemukan identitas asli Xiaolinger. Takut kau akan tahu. Jadi dia menghubungi Xiao Guo. Aku selalu memperlakukan Jiang Ye seperti adikku sendiri. Dia. Aku akan mengurusnya. Tapi, Yi bagaimanapun juga adikku. Sekalipun dia membuat kesalahan, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kau sebaiknya memberiku jawaban yang memuaskan. Jangan khawatir. Aku sudah memesan penerbangan untuk besok pagi. Besok pagi, aku akan mengirimnya ke luar negeri. Dan dia tidak akan pernah kembali. Aku tidak akan. Aku tidak akan pergi ke luar negeri. Jiang Ye, mengirim kau ke luar negeri sudah hukuman paling ringan. Kak Zichen. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Kenapa kau tidak bisa? Lihat saja aku. Jiang Ye, apa kau belum cukup malu? Kenapa? Kalian semua memihak orang luar itu. Apa bagusnya Xiaolinger itu? Apa yang membuatku tidak sebaik dia? Yi sudah kukatakan sejak lama. Perasaan ada di antara dua orang. Zichen dia tidak punya perasaan padamu. Tidak mungkin. Kak Zichen. Aku tidak percaya. Kak Zichen pasti punya perasaan padaku. Zichen, aku akan membawa adikku pulang sekarang. Istirahatlah. Kak Zichen. Lepaskan aku. Lepaskan. Kak Zichen. Ayah, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sebentar lagi ketika ibu kembali. Ayah punya kabar baik untuk diumumkan. Kabar baik apa ini?
Untuk kita semua. Ini berita yang fantastis. Apakah itu ibu? Halo. Lama tak jumpa Zichen. Katakan keperluanmu. Jika tidak ada lagi aku akan menutup telepon. Kau belum menawarkan cukup. Aku ingin lebih banyak uang. Xiao Gu. Aku sudah lebih dari murah hati. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Begitukah? Jika kau tidak membayar, maka istrimu akan menanggung akibatnya. Ingatlah untuk datang sendiri. Jangan beritahu siapapun. Aku akan menunggu. Zhao Lingger. Biar kuceritakan sebuah kisah. Xiao Gu. Jika kau melepaskanku sekarang, semuanya masih bisa diselamatkan. Kisah ini terjadi 5 tahun yang lalu. Ada seorang wanita dan seorang pria asing yang berhubungan. Malam itu, wanita itu hamil anak pria tersebut. Sayangnya ia mengalami kelahiran prematur dan melahirkan dengan nyaris tak selamat. Tetapi diberitahu bahwa anaknya telah The film meninggal. was translated Yeah. and narrated by M. Anak kembar sebenarnya. Kau tahu ceritaku. Zhao Lingger. Menyebutmu bodoh adalah pernyataan yang meremehkan. Apa kau benar-benar percaya bahwa anak-anakmu meninggal 5 tahun yang lalu? Apa maksudmu? Mereka tidak mati? Xiao Gu, apa kau tahu di mana mereka? Di mana mereka? Tentu saja aku tahu. Anak-anakmu ada tepat di sampingmu. Kau menghabiskan setiap hari dan malam bersama mereka, namun gagal mengenali anak-anakmu sendiri, Ping Ping dan Anai. Bukankah mereka anakmu? Anak-anakku. Kau benar-benar idiot. Bagaimana mungkin aku ibu mereka? Aku hanya disewa oleh Jin Ye untuk memisahkanmu dan Gu Zichen. Tapi, laporan tes DNA itu, tes DNA, dilakukan dengan rambutmu tentu saja. Jin Ye menemukan identitas aslimu dan takut kau akan kembali ke Gu Zichen. Jadi dia memalsukan laporan itu untuk memperkuat peranku. Ping Ping dan Anai. Mereka benar-benar anakku. Xiao Gu lepaskan Ling Er. Gu Zichen. Jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Xiao Gu tenanglah. Lepaskan Ling Er. Dan aku berjanji kau akan pergi dengan selamat. Lempar uangnya ke sini. Xiao Gu. Kau punya uangnya sekarang. Lepaskan istriku. Tidak secepat itu. Mundur. Pergi. Sayang kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Berapa banyak yang kau berikan kepada mereka? Tidak banyak 3 juta. 3 juta. Jangan hentikan aku. Itu 3 juta. Aku harus mendapatkannya kembali. Jangan khawatir. Tempatnya dipenuhi polisi. Mereka tidak bisa melarikan diri. Dan uangnya juga hilang. Itu membuatku takut setengah mati. Kau membuatku takut setengah mati. Aku baik-baik saja kan? Baiklah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, hanya pergelangan kaki terkilir. Istirahat selama 2 hari sudah cukup. Ibu. Ibu. Hati-hati kalian berdua. Jangan menabrak kaki ibu. Tidak apa-apa. Bayi-bayiku, ibu sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Kami juga merindukanmu. Kakak ipar aku sangat menyesal. Atas nama adikku yang tidak berguna. Aku minta maaf. Jika semua orang telah selesai menangani ini, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Asalkan ini tidak terjadi lagi. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku sudah mengirim Yi ke luar negeri. Dia tidak akan kembali kali ini. Jiang Yan.
Kau tidak dibutuhkan lagi di sini. Kau bisa kembali sekarang. Jangan jadi obat nyamuk. Dasar brengsek. Mempermainkanku dan membuangku begitu saja ya. Baiklah, aku akan kembali kalau begitu. Jika ada sesuatu yang terjadi, hubungi aku. Ayah, kau bilang ketika ibu kembali. Kau punya kabar baik. Apa kabar besarnya? Berita besar. Dengar istriku. Kau Xiao Linger. Apakah kau ibu kandung Gu Pingping dan Gu Wan'an? Kabar gembira yang ingin kau sampaikan padaku. Apakah ini? Kenapa kau tidak terkejut? Xiao Gu sudah memberitahuku. Tentu saja aku tidak terkejut. Tapi Film kalian was berdua, translated and kenapa kalian narrated tidak by terkejut? M Media. Ibu, kami selalu berpikir, kau adalah ibu kandung kami. Aku juga. Sayang. Sekitar 5 tahun yang lalu. Maafkan aku. Ngomong-ngomong, aku selalu bilang, jika aku pernah melihat si brengsek dari 5 tahun yang lalu lagi, aku akan menghajarnya. Aku bukan orang brengsek. Saat itu aku dibius seseorang. Dan aku ingin menebusnya padamu. Aku hanya tidak dapat menemukanmu. Aku tidak peduli. Kemarilah, biar ku beri kau pelajaran. Bukan wajahnya. Ayo, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Bukan wajahnya. Pingping An-an. Sakit. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak baik. Menantu tersayang, apa yang terjadi dengan kakimu? Bukan apa-apa, hanya terkilir. Kau bahkan istrimu sendiri. Kau bahkan tidak bisa menjaganya dengan benar. Ini cerita yang panjang. Ayah, apa yang kau pakai? Seragam kerjaku. Aku langsung datang dari tempat kerja. Belum sempat ganti baju. Ayah, kau harus ganti baju. Ini tidak bisa. Ini seragam yang dibuat khusus. Apa kau mengkritik ayahmu karena menjadi penjaga keamanan? Ada apa ini? Ayah, Ling Er. Kau tahu identitasku selama ini. Kenapa tidak bilang lebih cepat? Kalian berdua benar-benar. Ling Er. Karena kau tahu identitasku. Izinkan aku mengungkapkan sesuatu juga. 2 villa di kota. Dan kartu hitam tanpa batas. Sebagai hadiah pertemuan untukmu. Tidak, ayah. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima ini. Bukan apa-apa. Sebelum ini, kau telah dianiaya. Ziken. Hadiah lamaran yang layak. Bahkan tidak dipersiapkan untukmu. Kali ini 5 keping emas dan hadiah lamaran semuanya akan diberikan kepadamu. Dan pernikahannya, ketika saatnya tiba, keluarga Gu kami akan menyiapkan sebuah pesta pernikahan megah untukmu. Terima kasih, ayah. Bukan apa-apa. Sama-sama. Mulai sekarang, kita keluarga. Sebenarnya, Zichen juga telah mempersiapkan pernikahan ini. Melakukan pekerjaan persiapan, kompetisi desain perhiasan ini. Ayah, kau tidak bisa bicara begitu. Kenapa aku tak boleh bilang begitu? Apa salahnya mengatakan itu? Final akan segera tiba. Kau akan tahu nanti. Ini, Ayah, ini, ada yang ingin kukatakan padamu. Ini tentang Gu Pingping dan Gu Wan'an. Ibu kandung mereka. Ayo pergi, mari kita minum, dan bicara perlahan. tidak, ibu kandung. Bocah nakal, jangan berani-beraninya kau mengecewakan Ling Er, atau aku tak akan mengampunimu. Ayah, jangan khawatir. Aku takkan pernah mengecewakan Ling Er. Ayo pergi. Baiklah, ayo pergi. Kalian berdua, apa kau tahu? Kakek dan ayah punya rahasia yang tak bisa mereka bicarakan. Ibu, bagaimana kami anak-anak tahu? Urusan orang dewasa. Ibu, kita akan tahu setelah kompetisi. Jangan khawatir. Baiklah. Linger ini, Lokasi final. biar ku bilang, aku baru saja melihat 2 entry di atas. Kurasa kali ini juaranya, pasti kamu. Benarkah? Lancang. Apa ini?
Berani membandingkan dengan desainer perhiasan papan atas. Kau bicara tentang siapa? Aku meremehkan kalian berdua tentu saja. Kalian berdua terlihat seperti gembel, kampungan. Entah keberuntungan seperti apa yang kalian miliki. Hingga sampai ke final. Kau, miau miau. Kita tidak akan serendah anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Siapapun yang merespons adalah anjingnya. Kau, Jalingger kan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau berhasil masuk final, kau bisa bertingkah sombong. Biar ku bilang, para desainerku, semuanya berkelas dunia. Jangan sampai nanti kalah terlalu parah. Selamat datang semuanya di babak final kompetisi desain perhiasan kami. Pertama mari kita ucapkan selamat kepada para kontestan telah melewati babak seleksi untuk mencapai babak final. Bukankah itu asisten Sikin? Mungkinkah Gu Corporation tidak hanya bertanggung jawab atas babak penyisihan, tetapi Film juga was final? translated and Sekarang mari kita narrated undang by M. para Media. kontestan untuk naik ke atas panggung. Kau di sana, silakan. Selanjutnya, mari kita sambut penyelenggara acara ini. Cieugu Corporation. Tuan Gu Zichen. Itu Seogu. Dia sangat tampan. Aku hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya. Tak kusangka dia bahkan lebih tampan secara langsung. Penyelenggara acara. Acara ini tidak diselenggarakan oleh Kamar Dagang. Ada apa ini? Apa si Ogu baru saja tersenyum? Ganteng banget. Jangan harap. Bahkan jika si Ogu, dia sudah menikah. Apa? Ogu sudah menikah? Tentu saja. Ya Tuhan. Wanita luar biasa macam apa yang pantas untuk CEO setampan itu? Kau akan segera tahu. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita lanjutkan phase pemungutan suara. Mereka yang mendukung peserta nomor 1, silakan angkat kartu Anda. Mereka yang mendukung peserta nomor 2, silakan angkat kartu Anda. Mereka yang mendukung peserta nomor 3, silakan angkat kartu Anda. Aku. Kenapa kau tidak memilih? Sudah ku bilang. Jalingger cuma beruntung bisa masuk final. Karya Lingger sangat indah dan unik. Kenapa kau tidak memilihnya? Jeti bagaimana? Dia bukan siapa-siapa. Jalingger belum pernah dengar. Kau memilih karena ketenaran atau karena karyanya? Ketenaran adalah bagian dari karya. Jika aku Jeti Jalingger, aku bahkan tak berani naik ke sana. Memalukan. Mereka yang mendukung peserta nomor 3, silakan angkat kartu Anda. Aku mendukung peserta nomor 3. Ada apa ini? Kenapa si Ogu memilih Jalingger? Ogu. Jalingger ini belum pernah berpartisipasi dalam desain sebelumnya. Apa desainnya layak untuk dilihat? Betul Ogu. Jalingger bahkan bukan seorang desainer. Gu Zichen, apa yang kau lakukan? Tentu saja mendukung istriku. Kompetisi Gu Corporation kita awalnya ditujukan untuk semua orang di kota. Tidak ada persyaratan untuk menjadi seorang desainer untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Selain reputasi seorang desainer, kami lebih peduli tentang keahlian dan usaha yang dicurahkan dalam karya tersebut. Karya Xiao Linger, baik dari segi konsep desain maupun keahlian, tidak kalah dengan dua desainer terkenal lainnya. Desainer terkenal. Sekarang kau menyebutkannya. Karya Jalingger memang lebih halus. Meskipun aku tak mengerti desain, jika aku harus membeli satu, aku lebih suka karya Xiaoling R. Apa yang kau lakukan? Bukankah kita sudah sepakat untuk memilih nomor 2? Tuan Gu, saya melaporkan. Kontestan nomor 2,
Karena meminta suara sebelum kompetisi dimulai. Satu hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang yang tidak tulus. Peserta nomor 2 didiskualifikasi. Kuharap semua orang dapat mengabaikan reputasi The dan film was memilih lagi. translated and Mereka yang narrated mendukung by peserta nomor NVIDIA. 1. Silakan angkat tangan. Mereka yang mendukung peserta nomor 3. Silakan angkat tangan. Selamat Nona Xiaolinger, kau telah memenangkan kompetisi ini. Terima kasih semuanya. Beberapa orang selalu bertanya padaku, mengapa tema kompetisi ini adalah cincin kawin? Di sini, aku akan menjawab pertanyaan semua orang. Alasannya, tema kompetisi ini adalah cincin kawin. Adalah untuk membantuku memilih cincin kawin untuk istriku. Karena keadaan tertentu. Aku belum melamar istriku. Dan bahkan belum memberinya pernikahan. Di sini, aku ingin menebusnya semua untuknya. Gu Xiqin. Kau menyembunyikan ini dariku. Aku awalnya berencana menggunakan metode ini untuk memilih cincin yang disukai istriku. Tetapi aku tidak menyangka. Istriku begitu berbakat. Hingga ia sendiri mengikuti kompetisi. Istri Tuan Gu ikut kompetisi. Siapa dia? Entahlah. Apa kau buta? Tidakkah kau lihat? Sekarang, aku ingin menyelesaikan upacara ini. Dengan kalian semua sebagai saksi. Dengan cincin yang dirancang istriku sendiri. Xiaolinger, maukah kau menikah denganku? Aku menikah dengannya. Menikah dengannya. Menikah dengannya. Menikah dengannya. Menikah dengannya. Menikah dengannya. Iya. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Miao-miao, kau tampak lebih gugup daripada aku. Sahabatku menikah besok. Maaf sekali. Aku akan memastikan semuanya siap. Tidak apa-apa. Halo, Ibu, apa kau siap? aku sudah siap. Ibu, aku mengerti. Seharusnya aku ikut denganmu. Aku di pihakmu. Milik keluarga pengantin wanita. An-An, haruskah aku memanggilmu ibu sekarang? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ibu, ayah, dan aku akan segera menjemputmu. Jiang Yan, bagaimana? Ada pertanyaan lain? Tidak lagi. Aku temanmu. Aku tidak pernah menyangka kau Gu Zishen akan menjadi gugup seperti ini suatu hari nanti. Aku juga tidak menyangka akan menikahi Ling Er. Ayah, apa kau ingin ke kamar mandi dulu? Kalau tidak kau akan terlalu gugup nanti. Di dalam mobil, akan memalukan. Ulangi sekali lagi.
Tuan Gu Zixian. Dalam suka maupun duka, Aku bersedia. aku belum selesai. Lalu Nona Xiaoling apakah kau bersedia? Iya, Bisakah kau tunggu sampai aku selesai? Maaf. Terlalu gugup. Baiklah, sekarang bertukar cincin. Pergi, temukan ibu. Semoga ayah dan ibu bahagia 100 tahun bersama. Jangan pernah berpisah. Ambil buketnya. Ayo pergi. tiga, dua, satu. Aku mengerti. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sepertinya, musim semi miao-miao akan datang.